melanjutkan materi mengenai mengendalikan anggaran. Nah, materi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mengendalikan anggaran. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang sistem upload dan sistem catatan harian. Nah, di sini kan sistem amplop itu kita menyisik yang memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan bulanan. Nah, itu kita menganggarkan untuk melakukan membeli kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan amplop, menyisipkan ke amplop gitu. Nah, untuk kas harian adalah mencatat pendapatan. Nah, kas harian ini biasanya yang berpendapatan harian, tidak menetap juga termasuk kita menyusun anggaran di sistem catatan kas harian. Nah, di sini ada film. Di sini tentang menceritakan tentang Ibu Lili ini ya. Ntar ya. Kelihatan Ibu? Apa kelihatan? Kelihatan apa tidak? Oh, kelihatan Pak. Pak, suaranya Pak. Lalu ya. Tidak kedengeran Pak. Tukang sensus Pak. Oh, Pak Ganda kayak sensus ekonomi Pak gitu jadi. Nah, inilah punya BPKH Pak ya. Agak kakek ya. Banyak punya uang itu Kakek deh. Sugiono. Kayaknya saya ambil coba. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar dari budget. Nanti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima disatukan, lalu uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop ini dia harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk semua uang kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya Bu. Pak, jika kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Itu Pak. Baik sekali Bu ya. Mungkin ada yang tahu dari maksud dari film yang saya putar, ceritanya bagaimana, mungkin ada yang tahu. Tahu Pak, tahu. Gimana Pak Alid? Itu pakai ini Pak, uangnya dimasukin ke amplop. Oh ya. Nah, di sini kenapa kalau dimasukin ke amplop Pak Alid tahu? Biar apa namanya? Gininya tuh uangnya bisa digunakan sebaik mungkin Pak. Oh ya. Saya gini Pak, dengan nonton video itu ya, Ya. jadi terinspirasi Pak.
Inspirasi gimana Pak Alid? Terinspirasi biar di rumah istri saya mau pakai amplop kayak gitu. Curhat dikit boleh Pak? Ya boleh Pak. Bagus juga. Nah kemauan dari Pak Alid juga sudah bagus. Oh, Nah, ini loh Pak. Kebersihan di desa itu Pak ya. Saya juga jadi tukang kebun gitu loh Pak. oh ya. Di kebun kebetulan kan di pojokan sana ada villa Pak, Oke. punyanya Pak Asmi gitu. Oh ya. Nah, saya sana dah. Terus tapi di sana harian ya Pak. Oh gitu ya. Dapat lah 30.000 sehari itu Pak. Ya. Tapi gini loh, istri saya setiap dapat uang itu nggak mau nih masukin amplop Pak, tapi pakai beli gincu gitu loh Pak. Oh. Ya itu kan tidak masuk kebutuhan Pak Alid ya. Itu termasuk keinginan. Istri saya pakai gincu. Saya nggak pakai gitu dan pintar loh. Gimana Ya, kalian tuh Pak? itu nah, dari masukan apa namanya pendapat Pak Alid juga itu masih bagus. Keinginan Pak Alid juga sudah bagus, ingin menggunakan sistem amplop. Iya. Nah soalnya penghasilan Pak Alid juga termasuk Ada bulanannya. ada bulanannya. Nah kalau harian itu kan nanti kita bisa masukkan ke catatan kas harian. Pengeluaran setiap harinya itu berapa? Pengeluarannya yang termasuk kebutuhan aja ya. Ya. Jangan dimasukkan yang keinginan. Keinginan itu nanti kalau memang sudah ada lebihnya baru kita membeli atau menuruti keinginan. Maunya saya gitu lah Pak, kebutuhan yang butuh-butuh aja lah, tapi istrinya aja banyak kali nih ya. Nah itulah Bapak harus sering-sering menasehati ibunya, istrinya supaya tidak boros dengan uang. Ya, Pak. Nah, terus di sini kan ada sistem amplop itu kan sesuai dengan jenis dan jumlah pengeluaran. Nah, sekarang berapa pendapatannya, pendapat Bapak Ibu, pendapatnya berapa, nanti dijumlahkan di catatan kas harian itu supaya pengeluarannya itu lebih sedikit daripada penghasilan. Jadi lebih besar penghasilannya daripada pendapatannya itu. Nah, di sini ini ya saya akan berikan ada contoh untuk menentukan kas harian. Nah, di sini ada setiap per tanggal ya. Nah, di sini keterangan untuk apa? Umpamanya dimasuk ada upah ibu. Upah ibu itu adalah pendapatannya kan. Nah, di sini pendapatannya. Terus keterangan untuk memasak dan tabungan Dewi. Itu adalah pengeluarannya. Nah, pengeluarannya adalah untuk masak 10.000 dan untuk tabungan Dewi 5.000. Jadi kan pendapatan 15, sisanya 0. Karena pengeluarannya udah dianggarkan masuk untuk masak dan untuk tabungan. Nah, di hari kedua itu di tanggal 4. Nah, ini upahnya Bapak masuk. Upahnya Bapak masuk 30.000. Untuk uang jajannya, uang jajan Dewi 1.000. Uang jajan itu termasuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Nah, ya. Sebenarnya ini untuk keinginan. Nah, untuk uang jajan Agus juga masuk keinginan juga kan? Pulsa telepon itu masuk keinginan apa kebutuhan? Nah, untuk pulsa telepon itu bisa masuk kebutuhan dan bisa masuk keinginan sesuai dengan keperluannya itu. Nah, di sini ada untuk penghasilan ada 30.000. Ini total uang ada 30.000. Pengeluaran pertama ada 1.500, sisanya 2.000. Nah, terus untuk uang jajan Agus 1.000. Jadi sisanya 27.500. Untuk arisan PKK. Untuk pulsa dulu ya. Untuk pulsa telepon 2.500. Jadi sisanya 25.000. Terus untuk arisan 10.000. Jadi sisa 15.000. 15.000 untuk masak. Jadi ini sudah teranggarkan di setiap harinya. Jadi sekarang umpamanya pendapatan, kalau contohnya Ibu Kiki kerja harian umpamanya kan. Penghasilan umpamanya 100.000 atau 50.000 lah bahasanya. 50.000. Terus kita anggarkan untuk masak berapa, untuk uang jajan anak-anak berapa. Itu jangan sampai melebihi dari penghasilan Ibu. Umpamanya Ibu penghasilannya dapat 50.000. Jangan sampai penghasilan pengeluaran ini lebih dari 50.000. Jadi kalau
kalau ini kan pendapatan 30.000, pengeluarannya juga pas 30.000 gitu Bu. Iya. Itu termasuk contoh kasarian. Kalau sistem uploadnya udah disisihkan sesuai giniannya. Jadi jangan sampai juga sama seperti ini, jangan sampai pengeluarannya itu lebih tinggi daripada pendapatan. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di situ. Nih Bu, Pak Giri mana? Udah Pak, kemungkinan nanti ada pertanyaan. Ya. Biar aktif lah gilinya Pak ya. Iya. Mungkin materi dari saya sampai segitu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bu Meta bagaimana? Kalau saya udah sering saya bikin yang kayak gini Pak. Ya. Tapi tetap aja pengeluarannya banyakan daripada pendapatannya. Nah, makanya kerja itu Ibu Meta menggunakan yang sistem apa? Sistem kas harian apa sistem kas amplop? Harian Pak, soalnya kan suami saya baru lepas dia Pak. Nah, itu Bu, makanya perlu dianggarkan lagi. Dianggarkan setiap harinya. Umpamanya sekarang setiap harinya Ibu pengeluaran berapa? Untuk anak Ibu punya anak berapa Ibu? Punya anak 2 Pak, udah ada yang SMP, ada yang SMA. Nah, untuk uang jajannya berapa Bu? Yang SMA itu loh nggak boleh dikurangin uang jajannya, susah Nah. sekali, Pak. Ya, seperti itulah Bu. Karena uang jajan itu adalah masuk keinginan Bu ya. Iya. Jadi ketika umpamanya ini pagi Bu, pendapatan Bapak umpamanya per hari berapa Bu? Bapak perharinya tuh 100 itu Pak. Nah, per hari 100. Kita anggarkan dulu Bu. Nanti untuk Ibu. Nah, seperti ini kan penghasilan Bapak ini kan lebih banyak nih dari penghasilan Ibu. Umpamanya Ibunya nggak kerja nih. Saya nggak kerja Pak, saya Nah. rumah tangga Pak. Nah, itu udah kita anggarkan Bu untuk masak. Pertama untuk kebutuhan adalah pertama masak. Masak untuk setiap hari pasti kan membutuhkan makan. Iya. Nah, Iya. kedua untuk tabungan. Sisihkan untuk tabungan Bu. Jangan semuanya dibelanjain. Banyak masak beli makanan atau untuk masak sampai habis 100.000 kan seperti itu. Kurangin skincare ibu ya. Saya nggak pakai skincare Pak. Iya. Ya itu dah. Nanti tetap dicatat anggaran, dianggarkan Bu. Jangan sampai anggarannya itu berlebihan loh. Melebihi dari penghasilan. Jadi catat aja dulu Bu, gitu Bu. Catatan semuanya Ibu nyatat hari Senin umpamanya. Hari Selasa tetap seperti itu Bu. Nah, gitu. Jangan dirubah-rubah. Kecuali ada keperluan yang lain yang emang dibutuhkan selain itu baru ditambahkan catatannya seperti itu. Ya Pak, nanti saya coba lagi Pak. Nah, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain ada yang bertanya lagi? Ini tadi Pak Giri bisik-bisik mau nanya, jangan malu gitu, tanyakan aja. Sudah lengkap. Kalau emang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya harap, saya mohon dan ini dipraktekkan di rumah ya. Ya Pak. Siapa? Nanti kalau emang tidak berhasil di hari pertama, coba lagi di hari kedua Iya Pak. Ya Pak. supaya nanti penghasilannya itu tidak melebihi ke pengeluarannya gitu loh. Pengeluarannya tidak melebihi penghasilan maksudnya. Ya Kembali ya, maaf ya. Ya, apa-apa. Bapak. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih.